Kritik atas demokrasi itu pernah datang dari tradisi Marxis, utamanya Vladimir Lenin, yang pernah mengatakan bahwa demokrasi itu sebetulnya cuma siasat kaum borjuis, di mana instrumen dan sumber daya kekuasaan, entah itu berupa hukum, ekonomi, sampai politik, itu terkonsentrasi hanya pada segelintir kelompok mereka saja. Karena itu alih-alih berpihak pada kesejahteraan proletar, model demokrasi ini kemungkinan besar itu akan menghasilkan oligarki yang enggan berbaur dan menjawab penderitaan rakyat. Kita bisa melihatnya melalui sebuah kritik tentang paradoks demokrasi, di mana ada 3 hal yang menjadi dasar dari kritik tersebut. Yang pertama adalah bahwa demokrasi itu cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Karena bagaimana ceritanya, tuntutan rakyat banyak itu bisa diwakili dan digantikan oleh segelintir orang yang menilai politik sebagai profesi gitu, untuk menambang keuntungan finansial. Apakah kita rela menyerahkan nasib kita pada orang-orang seperti itu? Terus yang kedua ada partisipasi rakyat itu kian direduksi oleh media. Nah, kelihayan media akhir-akhir ini dalam mengemas opini publik membuat moralitas politik itu menjadi abu-abu. Karena kan gini, untuk mengatakan benar salah, kita harus punya kemampuan untuk membedakan mana benar, mana salah. Nah, itu disebut sebagai landasan moral. Nah, untuk bisa membedakan benar salah atau baik buruk, kita harus punya pegangan nilai. Nilai apa? Ya terserah, mau nilai agama, nilai hukum, nilai adat, dan seterusnya. Contohnya gini, makan babi itu baik atau buruk? Untuk seseorang yang memegang nilai agama Islam, dia akan berkata bahwa babi itu buruk untuk dimakan. Karena apa? Karena haram. Tapi untuk mereka yang memegang nilai adat, bisa jadi babi itu boleh dimakan karena memiliki tradisi tertentu atau kepercayaan tertentu. Nah, ketika media datang, seringkali nilai yang kita pegang untuk melihat sebuah peristiwa itu menjadi gak guna. Kenapa gak guna? Karena yang kita lihat itu kebanyakan bukan realita, tapi citra. Nah, dalam kacamata media, citra itu penting karena citra bisa mempengaruhi selera massa. Selera massa itu bisa mempengaruhi faktor keberhasilan suatu media pun bagi individu atau kelompok yang diwartakan gitu. Nah, sadar gak sadar, cara pandang kita dari mulai perilaku sampai selera itu mulai disetir oleh nilai media, bukan lagi nilai yang selama ini kita anut sebelumnya. Semisal contoh sederhana gini, ketika media menyebarkan informasi bahwa calon pemimpin A lebih baik dari calon pemimpin B, maka sebagian besar dari kita akan tergiring untuk mendukung si A dan mencela si B. Padahal kita gak pernah benar-benar tahu apakah tayangan yang ditayangkan oleh media itu berlandaskan pada realita ataukah hanya bermaksud untuk membangun sebuah citra. Di sisi lain, demokrasi mengatakan bahwa ketika kita memilih si A, maka itu berlandaskan pada kedaulatan kita dalam memilih. Apakah itu benar? Ternyata tidak. Dalam konteks ini, pemimpin itu bukan dipilih rakyat, tapi merekayasa rakyat untuk memilih dia. Kita nggak sadar bahwa seringkali media itu nggak netral gitu, apalagi ketika digunakan sebagai corong dari kepentingan pihak tertentu, menjadi kaki tangan penguasa yang ingin mempertahankan status quo dengan cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini berujung pada semakin terpinggirkannya partisipasi rakyat secara langsung, karena buat apa rakyat memilih jika pada akhirnya seseorang yang dipilih itu menggelembungkan citranya daripada kinerjanya di realita. Lalu ada yang ketiga, ini hal yang paling bahaya menurut gue pribadi gitu. Ketika prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan, dan kompetisi itu telah dibajak oleh kekuatan modal. Bagaimana ceritanya? Kita coba uraikan sedikit. Gini, negara seperti yang kita sudah semua tahu adalah tempat akses dan relasi ekonomi berlangsung. Karena itu, negara otomatis akan berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi. Bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana mengatur dan menjalankan finansial, dan seterusnya. Karena itu, negara membutuhkan persekutuan yang taktis dan cepat. Karena hanya model ekonomi kapitalis lah yang bertumpu pada kekuatan modal yang besar, maka negara membutuhkan kapitalisme. Pun sebaliknya, dulu negara itu menggunakan mekanisme kapital untuk menjaga kestabilannya. Tapi sekarang ketika kapital lebih besar dari negara, maka ada kemungkinan kewenangan suatu negara itu disusupi oleh kepentingan kapital, di mana sesuatu yang disebut transparan atau terbuka itu hanya berlaku bagi pemilik modal besar, di mana sesuatu yang disebut bebas itu hanya berlaku bagi investor perusahaan multinasional gitu. Dan kompetisi itu dimaknai sebagai persaingan bebas yang manipulatif. Atas nama kemajuan dan perdagangan bebas, kapitalisme mulai melangkahi sebuah negara. Atas nama pertumbuhan ekonomi, dia mulai menyiasati demokrasi. Lalu muncullah istilah yang biasa kita kenal sebagai oligarki, di mana mereka akan menjalankan taktik silent takeover, atau menurut Norina Hertz adalah penjajahan yang terselubung.
Nah, kalau misalkan kita tarik lagi lebih dalam, semua ironi ini bermula ketika demokrasi itu hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum. Ya, sebetulnya itu juga gak salah, tapi akhir-akhir ini cita-cita demokrasi itu direduksi menjadi sebatas hal prosedural dan teknis. Nah, ketika demokrasi dilihat cuma sebagai mekanisme pemilu, maka calon-calon yang berambisi untuk duduk di kursi istana itu akan berlomba-lomba untuk menggelembungkan citra daripada berdialektika soal visi. Kenapa demikian? Ya karena untuk memanen suara rakyat. Gini, kita coba direct dulu ke definisi demokrasi. Apa itu demokrasi? Secara sederhana, demokrasi bisa kita artikan sebagai bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kewenangan, tentang bagaimana caranya setiap individu di masyarakat itu punya akses untuk berkuasa, di mana mereka mampu untuk memanifestasikan visi dan misinya dalam gagasan bernegara. Jika kehendak individu itu terakumulasi menjadi kehendak banyak orang, maka kemungkinan besar kehendak itu akan menjadi kehendak negara. Itu adalah prinsip dasar demokrasi. Nah, tetapi prinsip ini pernah dikritik oleh Plato. Dia mengatakan bahwa rakyat itu tidak boleh berpartisipasi dalam keputusan negara gitu, karena rakyat adalah pengambil keputusan yang tidak baik, pihak yang sama sekali gak becus mengurus urusan politik gitu. Karena menurut Plato, sebagian besar masyarakat itu selalu mengungkapkan argumen dari ketidaktahuannya, dari kebencian, atau berdasarkan prasangka hati. Mereka selalu mengedepankan emosionalitas daripada rasionalitas gitu. Itu kata Plato. Kita bisa lihat sekarang lah, ketika demokrasi itu dibuka di seluruh dunia, entah itu di jagat raya ataupun di jagat maya, orang itu gampang sekali menghujat tanpa mengetahui akar masalahnya. Kemarin misalkan ada konflik Rusia-Ukraina, muncul kebencian, muncul polarisasi, muncul isu-isu agama. Padahal yang pro ataupun yang kontra itu sama sekali tidak didasarkan pada pengetahuan yang menyeluruh tentang apa yang mereka bicarakan. Tapi mereka selalu berkelit, mereka selalu berlindung di balik jubah demokrasi, bahwa ini adalah kebebasan berpendapat, bahwa ini adalah kebebasan berekspresi gitu. Nah, kalau misalkan kita simpulkan, kita bisa mendapat sebuah benang merah bahwasanya demokrasi, khususnya di era sosial media dan di era informasi, itu memberikan kesempatan bagi orang terbaik untuk berbicara, tapi juga membuka gerbang bagi orang terburuk untuk berbicara. Nah, menurut Plato, ini adalah hal yang serius. Jika rakyat itu dibiarkan berpartisipasi dalam urusan politik, maka di negara demokrasi itu akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang gak becus juga gitu. Gua gak berusaha untuk menyindir siapapun ya, ini kata Plato gitu. Jadi salahkan saja dia gitu ya kalau misalkan kalian gak setuju. Jadi kenapa bisa demikian? Ya karena menurut Plato, calon pemimpin di negara demokrasi itu bukan berpikir tentang bagaimana mengaktualisasikan visi dan misi, tapi berpikir tentang bagaimana caranya memperoleh suara rakyat sebanyak mungkin. Untuk mendapatkan suara paling banyak, maka dia perlu mengakomodasi seluruh kepentingan agar dia tetap didukung. Dan itu adalah kemustahilan gitu. Misalkan gini, ada pengusaha, ada buruh. Kepentingan seorang pengusaha adalah menekan biaya upah seminimal mungkin agar tidak membebani perusahaan. Nah, di sisi lain, kepentingan seorang buruh itu adalah gaji yang besar untuk memenuhi kehidupan pribadi dan keluarganya gitu. Nah, dua kepentingan ini tuh kontradiktif. Tapi karena dua kepentingan ini memiliki suara yang banyak, maka dibutuhkan oleh calon pemimpin di negara demokrasi agar bisa berkuasa. Akibatnya adalah dua pihak yang saling bertentangan ini sama-sama diberi janji yang mustahil untuk dilaksanakan. Itulah alasan terbesar kenapa pemimpin di negara demokrasi itu harus berbohong. Fenomena-fenomena yang ada di Indonesia semisal demonstrasi untuk menagih janji para pemimpin itu kan sering terjadi. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya pemimpin-pemimpin ini menjanjikan semua hal walau bertentangan gitu. Maka kata Plato, tidak mungkin seorang pemimpin itu menjadi becus kalau ada di negara demokrasi, karena dia tidak berorientasi tentang bagaimana cara membangun sebuah negara, tentang bagaimana cara menjalankan sebuah negara, melainkan bagaimana caranya memanen suara sebanyak mungkin. Gimana? Apakah ada di antara kalian yang merasa tersindir karena junjungannya dicap sebagai pembohong? Ya semoga kalian gak tersindir lah ya, karena apa yang gue sampaikan di sini itu kan merupakan kritikan dari pemikir-pemikir terdahulu terhadap demokrasi. Dan khusus di video ini gue gak akan beri kesimpulan, jadi silahkan kalian bangun argumen kalian sendiri untuk menyimpulkan apa yang udah kalian simak. Seperti yang udah gue sampaikan di awal, bahwa untuk mengatakan mana benar mana salah, kalian harus punya pegangan nilai. Dan gue harap kalian konsisten dengan nilai yang kalian pegang sekarang gitu, tanpa dipengaruhi bisikan-bisikan eksternal demi kepentingan kelompok tertentu. Itu aja yang ingin gue sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.